Komando saya ambil alih. Tiap-tiap pemimpin pasukan kembali ke samping kanan pasukannya masing-masing. Laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-79 tingkat Kabupaten Majalengka tahun 2025 dimulai. Mengawali rangkaian upacara, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Penjabat Bupati Majalengka selaku Inspektur Upacara berkenan menempati mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-79 tingkat Kabupaten Majalengka tahun 2025 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Penghormatan kepada bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur melalui kita, mengeningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Kode Etik Pegawai Kementerian Agama.
1945 dan Kode Etik Pegawai Kementerian Agama siap dibacakan. Laksanakan. Jauh tuh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kode Etik Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami, pegawai Kementerian Agama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 1. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa. 2. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Bekerja dengan jujur, adil, dan amanah. 4. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan inovatif. 5. Setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan korps. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Hadirin undangan dipersilakan duduk kembali. Sambutan Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ketua MUI, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Komisioner Bajnas, Ketua Forum KPIH, Ketua Ormas, Ketua DWP Kementerian Agama, Kepala Perangkat Daerah, peserta upacara, guru PAI, Kepala KUA, pengawas madrasah,
penghulu dan penyuluh yang hadir bersama-sama di pagi hari ini. Saya akan membacakan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada upacara Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama tanggal 3 Januari 2025. Namun sebelum itu, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya, saya ingin mengajak kepada teman-teman semuanya, pada suatu malam di beberapa minggu yang lalu, saya membaca direct message DM Instagram yang masuk kepada saya. DM itu berisi tentang ucapan terima kasih salah seorang RT di daerah Jamika, Kota Bandung. Dia menyampaikan foto kepada saya, dan foto itu berisi tentang mekarnya bunga tabebuya di median sepanjang Jalan Jamika. Difotoin kepada saya seperti rentetan bunga sakura kalau di Jepang nomornya. Nah, di ucapan terima kasih tersebut, RT menyampaikan kepada saya, Pak Punten, ini jasa Bapak saat kita dulu sama-sama menanam bunga tabebuya di median pada tahun 2012. Mungkin kemarin karena musimnya panas, sebelum terjadi hujan, mekar semua. Pada saat membaca itu, apa saya ceritakan di Hari Amal Bakti hari ini? Pada saat saya membaca itu, langsung pikir saya kemana-mana. Bahkan terfikir oleh saya, jika suatu saat di suatu masa berapa tahun yang akan datang, misalnya dari Kadipaten sampai Raja Galuh, semua pinggir jalan mekar bunga itu. Lalu karakter seorang pemimpin itu harus bertindak. Jadi saya rencananya di bulan Januari ini ingin mengajak kepada teman-teman Kementerian Agama, nanti dibantu juga Karang Taruna, nanti juga sama Dinas Lingkungan Hidup dan juga desa. Kebayang kalau dalam satu hari, dalam satu masa, dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 atau jam 10, kita semua turun ke jalan kerja bakti di sepanjang jalan Kadipaten sampai dengan Sindangwangi. Lalu setelah membereskan pinggir-pinggir jalan itu, kita tanam satu jenis pohon. Yang pohon itu kita memikirkan pohon yang nanti berbunga di antara sela-sela pohon yang ada. Nah, mudah-mudahan Pak Kementerian Agama, karena saya tahu kadang-kadang orang mau menikah itu suka ada menyampaikan tentang menghibahkan pohon. Bisa enggak, maksud saya Pak Kemenag, pohonnya itu disamakan ya, di 1 bulan ini, nanti di akhir bulan kita lakukan penanaman ditambah dengan pemerintah daerah di sepanjang jalan dari Kadipaten sampai dengan Raja Galuh. Saya kira kalau itu disepakati, ini adalah bagian dari rangkaian, silakan masukkan dalam rangkaian Hari Amal Bakti daripada Kementerian Agama, khususnya dari Kemenag. Jadi nanti suatu saat 5 tahun ke depan, ketika bunga itu mekar semuanya akan cocok Pak. Di Majalengka sangat cocok, luar biasa. Saya akan bacakan sambutan Menteri Agama, para pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh aparatur sipil Kementerian Agama dan peserta upacara yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan anugerahnya kepada kita semua dalam mengawal tahun 2025. Saat ini kita kembali memperingati hari bersejarah bagi Kementerian Agama dan seluruh umat beragama. 79 tahun yang lalu, tepatnya 3 Januari 1946, Kementerian Agama secara resmi dibentuk dalam Kabinet Syahrir II dengan Menteri Agama pertama H.M. Rasidi. Momen itu setiap tahun diperingati sebagai Hari Amal Bakti atau HAB. Penamaan Hari Amal Bakti merefleksikan sikap rendah hati dan nilai-nilai pengabdian luar biasa para pendahulu kita dalam memaknai kehadiran Kementerian Agama. Semangat memperingati Hari Amal Bakti tahun 2025 tidak dapat dipisahkan dari komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama dalam mendukung dan mengimplementasikan Asta-Cita pada pemerintahan Prabowo Gibran, antara lain memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, hingga memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, dalam beberapa dekade terakhir muncul fenomena kesenjangan antara kehidupan umat dengan ajaran agama yang dianutnya. Setiap agama melarang korupsi, tapi praktek seperti itu masih saja terjadi. Semua agama melarang kekerasan, kebencian, kesewenang-wenangan, namun berbagai anomali masih dijumpai di berbagai ruang kehidupan. Dalam hubungan ini, mendekatkan jarak psikologis dan jarak sosial antara pemeluk agama dan ajaran agama menjadi tolak ukur keberhasilan tugas Kementerian Agama yang amat substansial. Semakin dekat umat dengan ajaran agamanya, itulah bukti sukses tugas Kementerian Agama. Makin jauh umat dari nilai-nilai moral agama, berarti tugas Kementerian Agama belum berhasil. Tantangan ini perlu disadari dan dijawab oleh segenap jajaran Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 mengusung tema Umat Rukun Menuju Indonesia Emas. Ini merupakan wujud nyata dari misi Asta-Cita pemerintahan Prabowo Gibran yang mengamanatkan betapa Indonesia Emas dapat terwujud jika umat hidup rukun dan harmonis. Sebaliknya, Indonesia Emas akan sulit diwujudkan sekiranya umat tidak rukun dan tidak harmonis. Indonesia negara besar dengan 17.508 pulau, 1.340 suku bangsa, 715 bahasa daerah, dan beragam agama bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai, membentuk harmoni dalam jamrut khatulistiwa, dan ini merupakan salah satu keajaiban dunia dan anugerah Tuhan. Untuk itu, peran moral kerukunan perlu kita suarakan di berbagai forum dalam saluran informasi. Kementerian Agama harus mampu menguatkan peran dalam kampanye penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, budaya, sejalan dengan Asta-Cita Presiden. Suara agama sangat dibutuhkan dalam kampanye pencegahan kerusakan iklim. Forum konferensi COP ke-28 tahun 2023 di Abu Dhabi secara khusus membuka Pavilion Iman sebagai platform bersama para tokoh lintas agama untuk menyuarakan pentingnya pelestarian alam dari perspektif agama. Selain itu, deklarasi Istiqlal yang ditandatangani oleh pemimpin gerakan Katolik Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal pada 5 September 2024 juga menegaskan tentang pentingnya persatuan, toleransi, kemanusiaan, dan penanggulangan perubahan lingkungan. Secara geopolitik, krisis global juga terjadi akibat konflik berkepanjangan. Banyak negara merindukan kerukunan dan kedamaian. Mata dunia tertuju pada Indonesia yang diproyeksikan menjadi kiblat kerukunan dunia. Ini juga menjadi tantangan Kementerian Agama untuk terus merawat dan meningkatkan toleransi Indonesia mempunyai harta tak terakar nilainya, yakni kerukunan umat beragama. Pemerintah dan peningkatan mutu pendidikan merupakan cita-cita Kementerian Agama dari masa ke masa.
Semua warga, laki-laki maupun perempuan, baik yang kaya maupun yang kurang mampu, termasuk penyandang disabilitas, harus mendapatkan layanan pendidikan agama dan keagamaan yang setara dan berkeadilan. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Kementerian Agama terus berkomitmen pada proses reformasi birokrasi dan penguatan meritokrasi dalam tata kelola organisasi. Ini juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan korupsi di Kementerian Agama. Para pimpinan di Kementerian Agama harus tampil terdepan dalam komitmen kejujuran dan keteladanan. Seorang tokoh teladan, Burhanuddin Lopa, mengatakan, banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Saya yakin banyak orang-orang jujur dan lurus di Kementerian Agama. Untuk itu, mari menjadi agen perubahan dan agen integritas yang mampu menjaga reputasi kementerian dan pemerintahan kita. Hadirin peserta upacara yang saya banggakan, kita juga patut bersyukur dan memberikan apresiasi atas penghargaan Satuan Kerja menuju WWBK pada wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2024 yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada 5 kantor Kementerian Agama dan Kota dan 3 madrasah aliyah negeri binaan Kementerian Agama. Apresiasi juga diberikan bagi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali atas penghargaan pelayanan prima 2024 dari Kementerian Pan-RB berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kementerian dan lembaga tahun 2024. Rasa syukur juga kita panjatkan pada penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan dan pelayanan publik inklusif terbaik dari Kementerian Pan-RB kepada 5 kantor Kementerian Agama, Kabupaten binaan Kementerian Agama. Instansi kita juga semakin terbuka ditandai dengan penghargaan Komisi Informasi Publik pada Kementerian Agama sebagai badan publik informatif. Saya mengucapkan selamat pada para penerima tanda penghargaan yang diharapkan semakin meningkatkan kinerja dan menambah kebanggaan sebagai Kementerian Agama. Sebelum mengakhiri sambutan, perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh mitra Kementerian Agama, yakni DPR RI, DPD RI, Kementerian Lembaga, TNI Polri, Gubernur, Bupati Wali Kota, ormas-ormas keagamaan, guru akademisi, media, lembaga swadaya masyarakat, ulama dan rohaniwan, badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan, pengelola dana, filantropi keagamaan, dan seluruh stakeholder yang terkait atas kerjasama, sinergi, dan segala kontribusinya dalam pembangunan bidang agama dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita satukan langkah kaki, bulatkan niat, dan satukan pikiran untuk terus berkhidmat demi agama, bangsa, dan negara. Demi niat ibadah, kita semua perlu berupaya menjadi sahabat spiritual umat sesuai dengan kapasitas masing-masing. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Januari 2025. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA ditandatangani. Terima kasih. Selesai. Pasukan disiapkan. Siap. Gerak. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan yang Maha Esa, hanya padamu kami panjatkan puji dan puja dengan segenap asa.
Engkau telah ciptakan indahnya langit dan luasnya bumi dengan segala kecerdasan. Engkau pula lah yang mengatur semuanya dengan segala kuasa. Karenanya hanya padamu kami serahkan seluruh jiwa, raga, dan karsa. Dan hanya kepadamu ya Allah kami tujukan seluruh permohonan dan doa dalam untayan stansa. Ya Allah Tuhan yang Maha Cahaya, pagi ini kami mengikuti upacara Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama tingkat Kabupaten Majalengka tahun 2025 sebagai bentuk syukur dan membangun kesadaran berkarya bersama, seraya bermohon tunjukilah hati dan pikiran kami dengan cahaya agar kami mampu menumbuh suburkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga, serta terpelihara hidup rukun dengan semua saudara sebangsa. Ya Allah Tuhan yang mengabulkan semua hajat, anugerahilah kami dalam menjalin interaksi selalu saling hormat. Hindarkan kami dari perselisihan, keliru, memahami, dan saling hujat. Semoga momentum Hari Amal Bakti ke-79 ini kerukunan umat meningkat dan mewujudkan Indonesia emas bersama umat. Ya Allah Tuhan yang Maha Menyayangi, semoga beserta rahmat-Mu lah derap langkah kami teriringi atas semua karunia dan anugerah-Mu, mampukan kami mensyukuri. Semoga persaudaraan, persatuan, dan kesatuan terpelihara lestari, terbangun keindahan sinergi, harmoni, dan kolaborasi. Antarkan kami menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha mengabulkan doa, ampunilah doa dosa-dosa kami dan kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Pasukan diistirahatkan.